Bayangkan dunia penuh kekacauan, di mana Anda tidak diizinkan membeli kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan gas. Sebuah dunia yang merampas Anda akan semua hak dan kebebasan, kecuali Anda setuju memiliki sebuah tanda kesetiaan tertentu di kepala atau di tangan Anda. Sebuah tanda yang melambangkan sebuah izin untuk hidup pada masa peradaban akhir dunia. Anda mungkin pernah dengar tanda binatang yang populer dan angka menyeramkan 666. Dari mana itu berasal? Kenapa itu begitu berbahaya? Bagaimana Anda menghindarinya? Bahkan kenyataannya, bagaimana Anda yakin tidak memilikinya saat ini? Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman setiap orang akan diharuskan terima tanda binatang. Dan jika Anda tidak terima tanda ini, di awal Anda tidak dapat berjual beli dan akhirnya Anda akan dibunuh. Sehingga kepada semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bahkan di ayat 15 dikatakan mereka yang tidak menyembah patung binatang akan dibunuh. Alkitab jelas kematian lebih baik daripada kutuk yang menimpa mereka yang menerima tanda binatang. Tapi bagaimana Anda dapat menghindar menerima tanda ini kalau Anda bahkan tidak tahu tanda apa itu? Bahkan banyak kesalahpahaman tentang apa itu tanda binatang. Beberapa misalnya percaya bahwa tanda binatang adalah sebuah barcode atau tato yang dicap di kepala atau di tangan. Beberapa percaya bahwa tanda itu semacam chip pengenal komputer yang dimasukkan di bawah kulit. Dan ada beberapa juga berpikir bahwa setiap orang akan disuruh berbaris menerima kartu kredit 666 mereka. Sementara angka 666 berhubungan dengan nama si binatang. Angka itu sendiri bukanlah tandanya. Anda tidak beroleh tanda binatang dengan naik mobil dengan plat nomor 666. Dan Anda mungkin tidak disambar petir kalau duduk di kursi nomor 666 di arena atau gelandang olahraga. Kebenarannya adalah bahwa tanda binatang bukanlah tanda fisik luar sama sekali. Yang lebih mengejutkan adalah hampir semua orang tidak menyadari Alkitab mengajarkan setiap orang di akhir zaman akan beroleh satu dari dua tanda. Satu kelompok beroleh meterai Tuhan di dahi mereka, kelompok lain mendapat tanda binatang. Meterai Tuhan adalah memiliki hukum Tuhan di hati kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Jadi kita dapat lihat dari contoh ini, di tangan atau dahi ialah lambang memiliki hukum Tuhan pada tindakan atau pikiran kita. Itu artinya bahwa tanda binatang di tangan atau di dahi bukanlah juga sebuah tanda fisik luar, tetapi itu melambangkan sebuah perbedaan jelas dalam pikiran dan tindakan orang yang tidak selamat. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman. Pada tangan tindakan, pada dahi pikiran, itu adalah lambang. Alkitab berkata di akhir zaman, setiap orang akan menerima sebuah tanda. Itu bukanlah tato, chip komputer atau kartu kredit. Itulah tepatnya yang setan mau untuk orang-orang pikirkan. Setan hampir berhasil mendapatkan semua orang fokus melihat ke arah yang salah, sementara tanda binatang yang asli menyusup di belakang mereka. Jadi apa yang dilambangkan tanda binatang itu? Belum ada yang memperolehnya, tapi segera banyak yang akan dapat. Anda perlu memastikan itu bukan Anda. Ada beberapa pelajaran yang lebih disalahpahami dan sangat sedikit pelajaran yang perlu lebih dipelajari. Kalau Anda ingin memahami apa itu tanda binatang, silakan nonton video selanjutnya.